Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonta Dwi Ermawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Oke, sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat bagi untuk selanjutnya. Oke, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, mari kita akan melanjutkan materi pada mata pelajaran akuntansi dasar. Selanjutnya kita mengenal akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Di sini ada pengertian tujuan dan peran akuntansi. Lalu di sini ada pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, peran akuntansi. Lalu untuk yang kedua ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Seperti yang pertama, investor dan calon investasi. Terus yang kedua adalah kreditur dan calon kreditur, manajemen, pemerintah, karyawan, dan pemilik. Semua ini akan kita bahas satu persatu, maka dari itu mohon untuk persiapkan diri kalian, oke? Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Di sini pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang menghasilkan suatu laporan untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pengertian akuntansi dari beberapa teori. Yang pertama dari teori AICPA atau American Institute of Certificate Public Account. Nah, akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Untuk yang kedua ini teori dari American Accounting Association atau AAA. Akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Untuk yang ketiga ini adalah teori dari APB atau Accounting Principles Board. Akuntansi adalah kegunaan jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, termasuk yang bersifat keuangan dan tentang entitas ekonomi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang keempat ini adalah dari Charles T. Honorgen dan Walter T. Horizon, atau disingkat di sini Morgen. Mohon maaf, untuk bahasa Inggris saya kurang maksimal. Saya ulang lagi, untuk Morgen Horizon sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Untuk yang kelima ini yang terakhir adalah Weijian, Kaiso dan Kimmel. Suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya ini adalah dari tujuan dan peran akuntansi. Tujuannya di sini menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada penggunaan kekayaan yang terbatas, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya, memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan serta membantu fungsi dan pengawas sosial. Nah, di sini perannya ini terdiri dari 4. Yang pertama dari pengendalian keuangan, yang kedua operasi perusahaan, yang ketiga pelaporan, yang keempat dan perencanaan.
Oke, kita bahas untuk satu per satu dari setiap peran-peran dari akuntansi tersebut. Untuk yang pertama, dari pengendalian keuangan, itu merupakan salah satu peran dari akuntansi. Kenapa? Karena pengendali keuangan menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu usaha. Hal ini dikarenakan pengendalian keuangan akan mempengaruhi pencapaian laba atau rugi suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu mengendalikan keuangannya dan mengalokasikan dananya dengan tepat, maka kemungkinan besar akan memperoleh laba. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu mengendalikan keuangan dengan baik, tentunya akan ada pengeluaran yang sia-sia yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Untuk yang selanjutnya ini adalah operasi perusahaan. Operasi perusahaan ini adalah objek dalam proses akuntansi sebagian merupakan bagian dari operasi perusahaan. Seperti pembelian bahan baku, penagihan piutang, pembayaran beban-beban, dan operasional perusahaan lainnya. Aktivitas operasional perusahaan menjadi bagian dari pencatatan akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi dapat menggambarkan kegiatan perusahaan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pelaporan, tahap pelaporan atau peran pelaporan. Tujuan utama dari proses akuntansi adalah memberikan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi ini diperoleh dari hasil analisis laporan keuangan. Jadi nanti kalian akan menemukan suatu laporan keuangan yang saat besok, mungkin lain kali kita akan mempelajari satu persatu bagaimana pelaporan tentang akuntansi ini. Untuk yang keempat ini adalah perencanaan. Data-data yang dihasilkan dari proses akuntansi dapat digunakan untuk menaksir kondisi di masa depan. Dari sinilah nantinya dapat dilakukan perencanaan strategi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Perencanaan diartikan sebagai proses penetapan tujuan dan penentuan langkah yang akan diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Jadi setiap perusahaan kita itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, pasti yang pertama itu adalah mencapai laba sebesar-besarnya atau keuntungannya sebesar-besarnya. Maka dari itu kita peran akuntansi itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengatur segala keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bila tidak ada akuntansi, ya mohon maaf, perusahaan tidak akan bisa jalan. Oke, untuk selanjutnya ini adalah pihak-pihak yang akan membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ini adalah investor dan calon investor. Yang kedua, kreditur dan calon kreditur, manajemen, pemerintah, karyawan, dan pemilik. Oke, untuk yang investor dan calon investor. Di sini untuk investor dan calon investor itu maksudnya apa? Investor merupakan pihak yang memiliki modal. Nah, investor maupun calon investor membutuhkan informasi akuntansi suatu perusahaan untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari penanaman modal adalah untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanam. Jadi investor ini adalah penanam modal di suatu perusahaan atau di suatu perusahaan besar. Nah, investor ini juga membutuhkan laporan keuangan. Untuk apa? Untuk memutuskan dia akan menanamkan saham di perusahaan itu atau enggak. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini adalah kreditur dan calon kreditur. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kreditur maupun calon kreditur akan memberikan pinjaman dana dengan mempertimbangkan 5C. Ini yang harus kalian hafalkan ya untuk perbankan, karena perbankan ini nanti di kelas 2, kelas 3 itu pasti akan mengulang kembali tentang kreditur. Nah, 5C itu apa saja? Yang pertama, karakter. Yang kedua adalah kapasitas atau kemampuan membayar utang. Yang ketiga adalah kolateral. Kolateral itu adalah jaminan. Terus yang keempat adalah kapital, modal. Yang kelima adalah condition atau situasi dan kondisi suatu perusahaan tersebut. Untuk mempertimbangkan kelima hal tersebut diperlukan informasi akuntansi dari perusahaan yang bersangkutan. Kreditur maupun calon kreditur perlu menganalisis laporan keuangan perusahaan sebelum memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Jadi informasi yang dibutuhkan berupa data tentang likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Lanjut untuk manajemen. Manajemen memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Oke, lanjut pada manajemen. Manajemen ini memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen pun bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan informasi akuntansi dalam suatu perusahaan. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sebagai upaya dari beberapa hal berikut.
Yang pertama, melindungi harta perusahaan. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, pengawasan kegiatan perusahaan. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen berupa laporan keuangan masa lalu dan sekarang, hasil operasi perusahaan, serta perencanaan di masa yang akan datang. Untuk yang keempat, ini adalah pemerintah. Informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan oleh pihak internal saja, tetapi di pihak eksternal pun ada yang membutuhkan informasi akuntansi suatu perusahaan. Salah satunya pemerintah. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan, baik pajak penghasilan badan maupun yang harus dihitung, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan seperti pajak penghasilan karyawan. Untuk yang B, ketaatan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang dapat ditetapkan tentang pemberian upah minimum regional. Yang C adalah penetapan kebijaksanaan tertentu. Informasi akuntansi yang dibutuhkan pemerintah berupa besarnya kewajiban pajak dan data-data akuntansi yang bersangkutan dengan peraturan pemerintah yang menyangkut perusahaan. Lanjut untuk yang kelima, di sini adalah karyawan atau pegawai. Perusahaan membutuhkan informasi akuntansi berkaitan dengan kepentingan mereka, yaitu besarnya upah sesuai dengan kontribusi yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Informasi yang dibutuhkan berupa perencanaan perusahaan serta hasil yang dicapai dan informasi mengenai kesejahteraan karyawan. Jadi bukan hanya orang-orang yang di accounting saja, tapi karyawan juga membutuhkan karena untuk kesejahteraan mereka. Lalu yang terakhir adalah pemilih. Pemilih merupakan orang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan usaha. Risiko dan keuntungan perusahaan tentunya tidak terlepas dari perannya dalam menentukan kebijakan. Dalam menentukan kebijakan dibutuhkan informasi yang menyeluruh mengenai kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan dapat diketahui salah satunya dari hasil analisis laporan keuangan. Laporan keuangan dapat diperoleh dari proses akuntansi. Maka dari itu, informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh pemilik untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ini ada terima kasih sudah melihat, sudah mereview, sudah menonton video kita dari YouTube Dwi Hermawati. Bila ada pertanyaan bisa japri atau komen di bawah. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.